Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Fuadi, NIM 43. Nama saya Muhammad Prabandana, NIM 46. Nama saya Ivan Wahid Mahadika, NIM 67. Ahmad Ludianto, NIM 41, jurusan Pendidikan Informatika dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Talking Teacher. Efek yang lebih baik, terdapat kegiatan belajar selanjutnya. Transfer positif, yakni belajar dalam situasi yang dapat membantu belajar dalam situasi-situasi lain. Memperoleh keuntungan, berarti bahwa pemindahan atau pengalihan hasil belajar itu berperan positif, yaitu memudahkan dan menolong dalam menghadapi tugas belajar yang lain dalam rangka kurikulum di sekolah atau dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Di sini disebut transfer yang positif. Positif transfer dapat dengan mudah terjadi apabila situasi belajar pada siswa dibuat semirip mungkin dengan situasi sehari-hari yang akan dijalani dari siswa tersebut untuk menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang telah dipelajari dalam sekolah. Misalnya, siswa yang telah pandai membaca Al-Quran akan secara otomatis mudah belajar bahasa Arab karena ada kesamaan elemen atau sama-sama bertulisan Arab. Faktor yang mempengaruhi transfer dalam belajar. Menurut Eigen dan Knowczek 2004, sedikitnya ada 6 faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan pelajar untuk transfer. Yang pertama yaitu kesamaan dalam situasi belajar. Kedua, pemahaman mendalam atas apa yang telah dipelajari. Ketiga, kualitas dalam pengalaman belajar. Keempat, situasi untuk pengalaman belajar. Yang kelima, variasi dari situasi dan pengalaman. Dan yang terakhir, penekanan metakognitif. Kesamaan di dalam situasi belajar. Transfer belajar terjadi apabila seseorang dapat menerapkan sebagian atau semua kecakapan-kecakapan yang telah dipelajarinya ke dalam situasi lain yang tertentu. Pemahaman mendalam atas apa yang telah terjadi, maksudnya seperti ada siswa yang sering praktek terus mendalami topik tersebut. Nah, maka siswa itu dapat mendalami topik tersebut. Nah, disitulah terjadi transfer belajar. Situasi untuk pengalaman belajar. Kontekstualisasi berkaitan dengan penggunaan lingkungan yang real, situasi yang dapat mempengaruhi transfer dalam belajar. Hal ini mengarahkan kita kepada berbagai variasi dalam pengalaman belajar. Di dalam mengajar, seorang guru harus menguasai segala metode, juga menguasai keadaan kelas. Karena banyak terjadi di dalam proses mengajar mengalami situasi kejenuhan. Metacognition adalah kesadaran dari kontrol yang diperoleh berdasarkan proses kognitif individu. Sebagai contoh pelajaran X, Randy mengatakan, "Saya lebih baik mencatat karena saya tidak pernah mengingatnya." Dia telah menunjukkan suatu kesadaran dari kemampuan mengingatnya, dan dia telah melatih pengendalian mengingat melalui mencatat. Ada satu teori yang berhubungan erat dengan transfer belajar, yaitu teori daya. Teori daya adalah daya jiwa yang di dalam manusia itu bisa dilatih. Setelah dilatih dengan baik, daya tersebut bisa digunakan untuk pekerjaan lain yang menggunakan daya tersebut. Dengan demikian terjadilah transfer belajar. Contohnya seperti anak yang sering melempar batu, kemudian dewasanya dia bisa menjadi pelempar bola kasti.